Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, kita baru 17 hari di tahun yang baru. Dan selamat di tahun yang baru, di tahun 2021. Selamat menikmati hidup bersama Yesus setiap hari. Amin. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Pastikan Bapak Ibu tidak sedang menonton online. Ya. Karena banyak hari-hari ini jemaat imannya nggak menjadi benar, menjadi kuat, menjadi sehat. Karena apa? Dia menonton online. Jadi pastikan Bapak Ibu yang ada di rumah sedang beribadah online. Jadi Bapak Ibu pasti semua diberkati. Amin. Nah Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini Bapak Ibu, mujizat padang gurun. Wow, ini tema yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita jangan menjadi panik, jangan menjadi takut, jangan menjadi bingung, jangan menjadi gentar dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ini saya perlu katakan Bapak Ibu. Kalau kita melihat dengan kasat mata kita pasti jadi takut. Setuju Bapak Ibu? Ya, makanya Bapak Ibu penting sekali kita menjadi anak Tuhan. Hidup ini bukan dengan kacamatanya kita manusia. Tapi harus dengan kacamatanya Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa menjelang akhir tahun 2020 kita mendengar berita yang sangat menghebohkan. Di mana dikatakan bahwa Corona COVID-19 itu dia bermultiplikasi menjadi varian baru. Nah makanya Bapak Ibu bahwa anak Tuhan harus lebih cepat multiplikasi. Setuju? Amin. Jangan kalah sama Corona Bapak Ibu. Ya, pergerakan kita harus lebih dahsyat dari dia. Bahkan awal tahun kita mendengar Bapak Ibu, di mana pesawat Sriwijaya jatuh. Dan baru beberapa hari kemudian terjadi gempa. Artinya Bapak Ibu kalau kita perhatikan dengan mata kepala kita sendiri, kita menjadi nggak percaya. Kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi bingung. Setuju Bapak Ibu? Nah kita akan melihat Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mujizat padang gurun itu benar-benar nyata dan terjadi. Sepertinya kita berada di padang gurun Bapak Ibu, bingung. Mau buat apa, melakukan apa. Nah kita buka kitab kita Bapak Ibu di dalam kitab Yesaya 43 ayatnya ke-19. Ini kebenaran yang harus kita yakini Bapak Ibu. Yesaya 43:19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan amin. Ini kita perlu yakini Bapak Ibu di tahun 2021. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan. Ini kebenaran Bapak Ibu. Yang sekarang sudah tumbuh. Wow, berarti Bapak Ibu sudah ada. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Bayangin Bapak Ibu. Dan sungai-sungai di padang belantara. Siapa yang mampu, siapa yang sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara? Jawaban cuma satu. Yesus Kristus Tuhan. Katakan bersama saya, Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya kembali katakan pagi ini Bapak Ibu, mari kita mau fokuskan iman pengharapan kita, percaya kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan kepada apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Setuju? Sebab makin kita mengarahkan iman percaya kita kepada Yesus, kita akan semakin menikmati hidup hari-hari ini. Sebaliknya Bapak Ibu, makin kita arahkan iman percaya kita
kepada persoalan masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kita makin stres. Contoh Bapak Ibu, dijauhkan untuk kesombongan. Segala hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya semakin menyadari hidup saya, hidup kami sekeluarga itu karena Tuhan. Bapak Ibu setuju? Biasa Bapak Ibu pertengahan tahun 2020, masuk tahun 2021, biasanya yang normal, bukan COVID, jadwal saya dari Januari sampai Desember itu full. 100% full. Tapi sekarang Bapak Ibu dengar dengan baik, udah masuk tahun 2021, jadwal saya 99% kosong. Amsyong. Manusia. Bapak Ibu, yang biasanya saya rajin buka agenda untuk melihat jadwal. Sekarang Bapak Ibu, saya nggak pernah buka. Kenapa? Tuhan bilang, lu ngapain buka-buka? Kan kosong. Cara manusia kami khawatir, bingung, takut. Biaya kebutuhan hidup kami bukan kecil, sangat besar. 2 putri kuliah. 2 ibu janda yang saya harus support. Istri saya sakit stroke yang kedua. Dan akal sehat kita manusia, kita nggak bisa. Setuju Bapak Ibu? Halo? Tuh? Makin kita fokus kepada persoalan masalah hidup kita, kita makin jadi khawatir, jadi takut, jadi stres. Makanya Bapak Ibu kita belajar bagaimana kita mengalami mujizat padang gurun itu Bapak. Allah kita luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Allah kita yang luar biasa. Dia ahlinya dalam segala hal Bapak Ibu. Oke? Kita lihat di dalam kitab Keluaran 14 ayat 22. Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut. Bukan kali, bukan got. Di tempat kering. Coba Bapak Ibu. Ini kan sebuah hal yang gak masuk akal, yang gak logis. Ini bukan cerita dongeng. Ini cerita beneran, ini fakta, ini true story. Ini laut merah, laut kosong, laut teberau. Sedang di kiri dan di kanan, air sebagai apa? Sebagai tembok. Mereka jalan di tengah-tengah laut Bapak Ibu. Laut yang kemarin ada Sriwijaya itu dangkal, hanya 20-23 meter. Laut teberau lebih dari itu dalamnya Bapak Ibu. Dia berjalan di tanah yang kering. Kiri air sebagai tembok, kanan air sebagai tembok. Kok bisa? Pasti bisa. Katakan 2, 3, pasti bisa. Amin. 5 roti, 2 ikan. Ya. 5 roti, 2 ikan dibagi 5.000. Ya nggak mungkin bisa lah Bapak Ibu. Yang bisa itu 5.000 dibagi 7. Setuju Bapak Ibu? Nah sekarang kalau 7 dibagi 5.000 ada sisanya 12 bakul. Ini kan jelas nggak masuk akal. Ini yang saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jemaat GBI Bandengan Selatan. Yuk alami Bapak Ibu. Mujizat padang gurun terjadi dalam hidup kita. Mujizat terjadi tengah-tengah masa pandemi. Kalau sampai pagi ini Bapak Ibu. Kita masih pakai masker, masih jaga jarak, cuci tangan. Kembali saya mau katakan bukan Yesus nggak berkuasa. Halo, bukan Tuhan tidak menjawab doa kita. Katakan amin. Tapi kita percaya Bapak Ibu, Yesus belum selesai beracara bagi dunia ini. Ini jawabannya Bapak Ibu. Apa selesainya kita nggak tahu. Tapi bagian kita, izinkan Tuhan yang tidak terbatas bekerja dalam hidup kita. Amin. Dengan caranya.
Caranya tuh, waduh, cara yang ajaib. Tadi Bapak Ibu udah bilang jadwalnya kosong, amsyong. Secara manusia amsyong. Kacau dah. Mati dah gua. Secara manusia. Tapi buat Tuhan. Tuhan bilang apa? Bambang, lu hidup bukan karena lu khotbah. Hampir setahun lu gak khotbah masih hidup. Halo? Bahkan lu bisa berkati banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan. Ah, ini tepuk tangan ngeledek. Ulang. 2, 3. Bilang kanan kiri, gua suka gaya lo tuh. Bapak Ibu, iring Tuhan, ikut Tuhan. Jangan dengan akal sehat kita, dengan pikiran kita terbatas. Halo? Setuju? Kita nggak mungkin bisa mengerti Bapak Ibu, Tuhan itu yang nggak terbatas. Dengan cara kita bikin terbatas, nggak mungkin bisa. Dia buat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, ini nggak logis. Dia buat orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, kiri dan kanan, air sebagai tembok. Loh, profesor dokter mana yang bisa? 5 tambah 2, 7 bagi 5.000 selesai 12, nggak bisa. Ayo Bapak Ibu, inilah waktunya. Saatnya di tahun baru 2021. Kita mengalami Yesus lebih hidup dan lebih nyata. Amin. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu kita percaya Yesus? Bukan sekedar kita percaya, tapi kita mengalami. Dia hidup, dia berkuasa, dia berdaulat dalam hidup kita. Pertanyaannya bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan? Mujizat padang gurun. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Keluaran 13 ayat 21. Oke, boleh diklik ya. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Mereka adalah bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tanah perjanjian, tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api. Jelas saudara, siang tiang awan, malam dengan tiang api. Untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu, Israel ada di Mesir itu 430 tahun lamanya. Keluar dari Mesir, Alkitab berkata Tuhan sengaja. Ya. Mereka dibawa berputar lagi di padang gurun 40 tahun. Tapi ingat Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang punya alasan yang jelas dan pasti. Setuju? Kalau Tuhan izinkan corona sampai tahun baru masih ada, berarti Tuhan masih punya rencana. Ini saya percaya. Ini saya yakini. Jadi Tuhan sengaja bahwa mereka berputar di padang gurun 40 tahun lagi. Alkitab mencatat 40 tahun sepatu mereka, sendal mereka tidak hancur. Halo? Baju mereka tidak hancur. Halo? Tangan buat Tuhan. Jadi kembali saya tekankan Bapak Ibu. Iring Tuhan, percaya Tuhan, ikut Yesus. Jangan batasi Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Gak bisa Bapak Ibu. Inilah waktunya, ini saatnya. Kita hidup seperti yang Tuhan mau. Kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Mujizat padang gurun yang pertama, kita belajar menjadi pribadi yang taat. Katakan taat. Lebih keras, taat. Sudah taat? Amin. Saya yang aman. Ini sebuah cerita. Orang anak muda, dia naik motor dari arah
Cengkareng menuju ke Grogol. Itu perempatan Grogol, lampu merah. Lampu merah dia terobos. Dia nggak tahu di depan ada polisi. Kata polisi. Anak muda, kamu tahu kamu salah? Tahu, Pak. Kenapa kamu langgar? Maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau di sini ada Pak polisi. Berarti dia nggak taat. Mari Bapak Ibu kita belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Izinkan Tuhan menuntun, memimpin hidup kita setiap hari. Katakan 2, 3, setiap hari. Orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka bisa menikmati Kanaan karena Tuhan tuntun mereka. Kalau Tuhan tidak tuntun pimpin mereka, saya percaya semuanya pasti mati dan binasa. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Karena saudara tahu di padang gurun itu, saudara, kalau siang hari itu panasnya bisa membuat orang mati. Zaman sekarang aja, saudara, kalau kita pergi ke Mesir, Israel, Jordan, itu panas. Tapi memang Israel itu beda, saudara. Ya pun dia panas, tetap beda. Saya nggak ngerti. Itu memang adalah daulatnya Tuhan. Amin. Saya bisa pakai jas, lari-larian di Israel, nggak keringetan. Tapi jangan di Mesir atau di lain, saudara. Panas, saudara. Dan mereka, saudara, kalau nggak dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, mereka mati. Siang hari panasnya minta ampun. Malam hari dinginnya minta ampun. Bisa membuat mereka mati kedinginan. Tapi saudara tahu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan menuju Kanaan. Karena apa? Tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka. Coba kalau mereka nggak taat. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita taat. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan hari-hari ini? Kita lakukan enggak? Kita kerjakan enggak? Yuk kita melihat, saudara. Apa artinya taat? Taat artinya melakukan dengan segera apa yang diperintahkan. Katakan segera. Apa itu segera? Segera artinya segera. Amin. Loh, kok bingung, saudara? Segera itu ya secepat mungkin, ya segera. Bukan nawar-nawar, Tuhan. Tapi bagaimana, Tuhan? Nanti begitu, begini. Gak bisa, saudara. Ini waktunya, ini saatnya. Kita menjadi anak Tuhan, orang percaya. Kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan sampai kita banyak berontak sama Tuhan. Bapak Ibu dengar dengan baik. Ini kebenaran. Makin kita berontak sama Tuhan hari-hari ini, hidup kita percaya semakin sengsara. Makin berontak, makin menderita. Makin kita taat sama Tuhan hari-hari, kita semakin menikmati janji Tuhan. Katakan amin. Amin. Bagian saya taat sekarang. Apa yang Tuhan perintahkan, saya lakukan, saya taat. Tuhan mau setiap pagi saya bangun. Saya menyembah Tuhan. Saya lakukan itu, saudara. Yang dulu sebelum pandemi. Doa saya karena kesibukan. Jadi nggak teratur. Makan saya juga nggak teratur. Tidur juga nggak teratur. Sekarang semua teratur. Makanya banyak bilang, Boksu, lu kayaknya makin seger aja. Pandemi juga makin sehat. Ya, karena apa? Kita belajar menjadi orang yang taat. Amin. Bangun pagi kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan. Tadi pagi sudah berdoa. Oke, nanti kita habis khotbah, kita akan nyanyi. Bukan lagu baru. Lagu lama, tapi mungkin dibandingkan jarang nyanyi. Nanti kita nyanyi habis khotbah, saudara. Ya. Dari mana saya tahu? Tadi pagi saya menyembah Tuhan, ingetin lagu itu. Saya bilang harus nyanyi lagu ini. Bahwa hidup kita hanya oleh karena kemudahan Tuhan.
Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Nah, nanti kita nyanyi, saudara. Ya, sekarang dengar firman Tuhan dulu. Ayo saudara, kita mau cek hati kita, hidup kita hari-hari ini. Apakah kita taat atau kita tidak taat sama Tuhan? Kenapa ada anak Tuhan yang gak taat, ada anak Tuhan yang taat? Ini kuncinya, saudara. Ini menyebabkan, saudara, kenapa kita taat dan tidak taat, saudara. Oke. Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu tahu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini perintah Tuhan yang harus kita taati. Tetapi semua yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan terus siang dan malam. Ini yang harus kita lakukan, yang Tuhan perintahkan buat kita. Bagaimana hidup kita makin hari, kita makin suka akan firman. Bulan November 2020, saya mengakhiri kitab Wahyu. Waduh, senang sekali Bapak Ibu. Seperti saya dapat intan emas berlian. Wih, senang. November saya mengakhiri kitab Wahyu. Sekarang saya sudah masuk dalam kitab Imamat, terus sebentar lagi kan selesai. Masuk dalam kitab Bilangan. Sebuah kebanggaan, saudara. Inilah yang membuat Bapak Ibu, kenapa kita anak-anak Tuhan seringkali kita nggak taat sama Tuhan. Karena hati kita, pikiran kita, hidup kita isinya bukan firman. Bapak Ibu orang tua mau melihat anakmu taat, suruh dia baca firman. Orang tua sampai mulutmu berbusa. Kalau hati anakmu isinya bukan firman, pasti dia nggak taat. Dia membuat kami taat, membuat kami bahagia. Karena apa? Kami izinkan setiap hari anak-anak kami, hatinya, pikiran, hidupnya isinya dengan firman. Tapi kalau hatinya, pikirannya isinya bukan dengan firman, jangan berharap kita mengharapkan dia bisa taat. Ini menyebabkan Bapak Ibu kenapa kita seringkali nggak taat sama Tuhan. Karena hati kita, pikiran kita isinya bukan firman. Saya mau berikan contoh, saudara. Ya, boleh diklik, saudara. Ada yang namanya wifi, ada namanya username, ada namanya password. Bagaimana saudara kita menggunakan wifi, internet, username-nya benar. Passwordnya nggak benar, nyambung nggak? Nggak nyambung. Bapak Ibu tahu, hari-hari ini kita anak Tuhan nggak akan pernah mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, lakukan kalau hati kita, pikiran kita, hidupnya bukan dengan firman. Saya nggak pernah mengerti kalau sampai saat ini jadwal saya kosong. Belum pernah terjadi sejarah. Tapi faktanya, Tuhan izinkan. Berarti saudara, Tuhan mau. Saya benar-benar taat apa yang Tuhan mau. Amin. Makanya banyak gereja ngundang mendadak. Bisa nggak? Bisa. Makanya Boksu Wira bilang, Pak bisa nggak? Bisa. Gue nggak lihat lagi jadwal, bisa, kosong. Ada banyak gereja yang hari-hari ini bisa ngundang saya. Dulunya nggak pernah bisa. Kenapa? Jadwalnya penuh. Ada yang bilang begini sama saya, Pak Pendeta, jangan sampai hubungan kita hanya akrab dekat pada masa pandemi. Karena Pak Bambang nggak sibuk. Tapi kalau nanti udah normal, jangan-jangan Pak Bambang lupa sama saya. Enggak, Pak, saya bilang. Mari Bapak Ibu kita mau izinkan firman setiap hari menguasai hati kita dan kita hidup kita. Amin. Yuk angkat tangan tinggi-tinggi. Bilang begini, sadar, sadar. Amin. Ya kalau nggak sadar, yang kencengan dikit. Kalau sadar ya pelan-pelan aja saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya lakukan ini bukan melecehkan Bapak Ibu. Jangan salah tangkap Bapak Ibu.
Supaya Bapak Ibu sadar. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan sedang buat hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau hati kita, pikiran kita diisi dengan Bapak Ibu tahu, alat transportasi yang paling aman, yang paling nyaman, yang jarang terjadi kecelakaan, itu namanya pesawat. Memang hal sekali dia jatuh, itu heboh seantero dunia. Tapi dia jarang sekali terjadi sebuah kecelakaan. Pertanyaannya, kenapa saudara? Besi yang beratnya ratusan ton terbang di udara, kok bisa aman? Jarang terjadi. Pernah Bapak Ibu dengar tabrakan pesawat? Telah terjadi tabrakan 2 pesawat. Gak ada sejarahnya saudara. Karena pesawat itu dikontrol dengan yang namanya menara ATC, Air Traffic Control. Dia mau naik, dia mau turun itu. Kopilot itu tinggal duduk aja. Nah, kalau kita melihat ada pesawat jatuh, bahasa cuma satu. Telah hilang kontak. Ya, kemarin di Sriwijaya kan hilang kontak. 13.36 terbang, take off. Ya kan? 13.39 masih aman. 13.40 udah mulai hilang dari radar. 13.41 dinyatakan pesawat jatuh. Bapak Ibu tahu, selama hati kita, pikiran kita, hidup kita diisi dengan firman, kita akan connect terus dengan Bapa di surga. Halo? Halo? Nyambung nggak? Nyambung. Connect nggak? Connect. Coba lihat orang di restoran, di hotel, ketika wifi-nya nggak nyambung, lihat wajahnya, stres nggak? Sewot nggak? Jangan lu tanya, kenapa nggak bisa? Lu nanya lagi gua. Marah dia saudara. Coba yang nyambung. Wih, enak. Langsung main game. Langsung buka YouTube. Yang nggak nyambung. Kenapa nggak bisa ya? Temen bilang, handphone lu udah biru aja. Diapain? Handphone beli yang baru. Kurang ajar lu. Marah dia. Tuh Bapak Ibu tahu. Kalau kita hati, kita pikiran, kita hidup kita tiap hari. Bapak Ibu di firman. Saya percaya. Pasti taat. Pasti taat. Kalau kita sampai nggak taat, Bapak Ibu, pasti itu ada something happen, ada something wrong. Ada yang nggak benar, ada yang nggak benar. Setuju Bapak Ibu? Ya. Karena ketika kita izinkan firman itu menguasai hati kita, hidup kita setiap hari, saudara, kita akan semakin tajam, semakin peka sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita pasti taat, saudara. Kenapa kita berontak sama Tuhan? Kita nggak taat sama Tuhan. Karena hati kita, pikiran kita isinya bukan firman. Yang kita isi apa hari-hari ini? Berita COVID, mau kita takut. Jadi peristiwa mau kita jadi takut. Karena stres. Akhirnya mati bukan karena COVID, mati karena jantung. Mati drop karena apa? Imunnya tuh turun. Makanya saya khotbah YouTube iman dan imun. Iman itu apa? Sudah tahu? Kesehatan rohani. Itu iman. Imun. Itu kesehatan jasmani. Kalau imun, saudara mesti tahu. Bagaimana kita bisa membuat imun tubuh kita jadi kuat dan sehat. Bahkan harus teratur. Yang dulunya kita bebas. Jam 10 saya masih makan dulu. Sekarang enggak. Setengah 5, jam 5 terakhir saya makan. Badan lebih bugar, lebih enteng, lebih menikmati hidup. Tidur pun ngoroknya lebih senter, saudara. Dulu lebih sesak. Kenapa? Penuh dengan makanan malam perutnya begah tidur. Yuk Bapak Ibu kita mau ambil keputusan pagi ini. Jadi anak Tuhan yang taat. Amin. Bagaimana caranya? Isi hati kita tiap hari dengan kebenaran firman. Tangan yang setuju buat Allah kita yang luar biasa. Yang kedua kita melihat dalam kitab Keluaran 16 ayat yang keempat. Ini yang kedua dan yang terakhir saudara. Keluaran 16 ayat keempat.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ini adalah makanan orang Israel selama dia di padang gurun. Ya, tiap hari dikasih apa? Mana. Mana? Tahu mana? Mana? Ya, sewaktu-waktu Tuhan kasih burung puyuh, bukan burung emprit, saudara. Ya, tahu burung emprit? Yang kecil, kalau kedinginan, prit-prit. Nah, itu dia, saudara. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Katakan tiap-tiap hari. Saya sengaja garis bawahi, garis merah tiap-tiap hari. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa harus tiap hari? Kenapa nggak Tuhan kasih mana itu seminggu sekali? Bisa nggak kira-kira? Sebulan sekali? Sepertinya kok Tuhan kayaknya kepo amat ya. Kayaknya mau disibukin. Ini artinya Bapak Ibu tahu Tuhan mau kita tuh bergantung sama Tuhan. Berharap sama Tuhan tuh tiap hari. Contoh ya. Ini contoh nih. Kalau besok kita mau bayar utang. Utangnya gede. Ya, kalau gede ini tergantung kita. Pokoknya sebenarnya besar lah utangnya. Kita nggak punya uang untuk bayar utang itu. Pertanyaannya, sepanjang hari ini, apa yang kita buat? Tidur? Saya percaya kita berdoa sungguh-sungguh. Berharap sama Tuhan sungguh-sungguh ada mujizat Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Iya dong. Kenapa? Buat besok bayar utang kita belum punya uang. Pasti kita bergantung total sama Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Doa puasa. Doa siapa? Doa peperangan. Supaya ada mujizat Tuhan terjadi. Besok kita mau bayar utang. Hari ini ada uangnya. Doa. Itulah yang Tuhan mau. Kita bergantung sama Tuhan tiap hari. Makanya Tuhan kasih mana tiap hari. Tiap hari selalu baru. Selalu baru. Tiap hari selalu baru. Kasih Tuhan. Dan Tuhan. Berkatnya Tuhan. Amin. Sebanyak yang perlu untuk sehari. Makanya doa Bapa kami. Cukup kami makan minum hari ini secukupnya, nggak sampai berkelebihan. Maunya kita, wah kalau bisa, ya berlebih aja melimpah supaya gue bisa bagi tetangga. Tapi udah berlimpah, jujur Bapak Ibu, bagi tetangga, nggak. Waktu kita miskin kita susah, ini sorry nggak menyinggung, nggak menyindir, ya, cuma melabrak aja saudara. Waktu kita masih susah, masih kere, jujur Bapak Ibu kita berdoa Tuhan berkati aku. Kalau aku kaya, aku bagi-bagi hartaku. Setuju Bapak Ibu? Udah kaya, bagi-bagi harta? Waduh, aku juga kurang Tuhan. Siapa sih yang kelebihan duit angkat tangan? Siapa sih kekurangan duit angkat tangan? Gak ada orang di sini. Kelebihan gak ada, kekurangan juga gak ada. Pas katanya. Saya gak butuh lebih. Pokoknya pas. Pas butuh mobil, pas ada. Keren juga bahasanya. Pas mau jalan-jalan, pas ada. Supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Poin yang kedua, saudara, bagaimana saudara kita bisa mengalami mujizat padang gurun. Kalau yang pertama kita harus taat. Yang kedua kita percaya. Katakan percaya. Banyak orang percaya tetapi tidak percaya. Karena penyakit orang percaya tidak percaya. Jadilah orang percaya yang percaya dan dicaya. Saya bilang sama istri sama anak, dari sejak bulan November kalau nggak salah, Oktober, kita akan berlibur akhir tahun dan awal tahun di kota Madiun. Ada sini Bapak Ibu orang Madiun? Oh, orang Madiun asli. Kamu Tegal kok. Madiun ya? Ya, Madiun itu kotanya kecil, bersih, rapi, keren. Ya.
Saya bilang sama mereka, pokoknya kita akhir tahun dan tahun baru kita di Madiun. Jadi hampir setengah bulan. Ya, saya bilang ke sana bukan karena diundang khotbah, bukan. Karena kita mau berlibur. Ya, saya punya rekan, dia punya rumah, dia bangun rumah, bukan rumahnya, dia bangun guest house, rumah misi namanya, itu jauh lebih bagus, lebih mahal dari rumah tinggalnya. Kalau ada Bapak Ibu lakukan itu keren namanya Bapak Ibu. Ini orang benar-benar cinta Tuhan. Dia bangun rumah misi, guest house untuk hamba Tuhan, tidur itu jauh lebih mahal dibandingkan rumahnya. Orang kaya dan diberkati Tuhan. Jadi saya bilang sama dia, doakan akhir tahun saya mau ke Madiun. Dia bilang, udah Pak, datang aja. Dari pertengahan Maret itu rumah misi dia tidak berikan kepada siapa-siapa. Banyak orang, tapi dibilang pada keluarga Pendeta Bambang, silakan. Buat saya ini anugerah, bukan karena saya. Amin. Ya, ada grup dari Harry Davidson mau sewa tempat itu 1 hari 15 juta. Dia mau pakai seminggu, dibilang maaf, tempat bayar gratis. Saya izinkan. Dia bilang bukan berarti saya tidak butuh uang. Kami butuh uang, tapi maaf. Ini tempat memang untuk hamba-hamba Tuhan. Kami menikmati libur di sana. Dia bilang, Pak, udah ngomong belum sama gembala sidangnya? Saya bilang belum, kasih tahu sama Om, saya Japri. Tadi WA sama Omnya, dan pendeta bilang silakan datang tanggal berapa, dan tanggal 18 Desember, tanggal 20 saya khotbah di gereja sana. Gereja paling besar di kota Madiun. Balanya 70 lebih usianya. Buat saya, saudara, ini anugerah. Amin. Tuhan bilang, kamu hadir di sana jadi berkat. Tambah lagi, saudara apa? Saya khotbah lagi di GCA. Juga gereja besar. Teman saya, ulang tahun pernikahan. Udah ngundang pembicara dari Jakarta. Karena satu dan hal akhirnya dibatalin. Akhirnya saya yang melayani. Mereka acara wedding 30 tahun. Buat saya ini bukan kebetulan. Setuju Bapak Ibu? Bagian kita Bapak Ibu hanya percaya. Katakan percaya. Jangan sampai kita nggak percaya. Ketika kita percaya, saudara, Alkitab berkata, apa yang nggak pernah kita lihat dengan mata, apa yang kita nggak pernah dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan dan Tuhan nyatakan. Apalagi di masa pandemi ini, saudara. Hidup kita bukan karena gaji kita, setuju nggak? Hidup kita bukan karena pekerjaan kita. Hidup kita karena Tuhan. Amsal berkata, jeripayaku tidak pernah menjadikan aku kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Makanya hari ini semua bis goncang. Tapi kita percaya, di tengah-tengah badai, kita mengalami damai. Amin. Di tengah-tengah badai, kita akan mengalami janji Tuhan. Itu luar biasa. Nah kita melihat saudara. Matius pasalnya ke-8. Ayat 25 sampai 26. Maka datanglah murid-muridnya membangun Yesus. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini adalah perkataan yang konyol yang membuktikan dia tidak percaya sama Yesus. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Di dalam perahu itu ada Yesus, saudara. Halo? Dia bilang apa? Yesus kita mati, ayo lakukan sesuatu. Pertanyaan Bapak Ibu, mungkinkah itu perahu tenggelam ada Yesus? Hah? Gak mungkin. Ada satu guru sekolah minggu cerita begini. Adik-adik, siapa yang percaya Yesus angkat tangan? Percaya. Kenapa percaya Yesus? Karena masuk surga. Oh gitu. Terus guru sekolah tanya, adik-adik, kalau Yesus ke neraka, mau ikut nggak? Teriak sama-sama, mau. Dia tahu, sekalipun Yesus masuk neraka, neraka berubah jadi surga. Kenapa melotot Bapak Ibu?
Kayaknya nggak percaya. Tepuk tangan nih percaya buat Tuhan. Amin. Ada Yesus Taman Eden berubah jadi Eden. Tanpa Yesus, Eden berubah jadi Edan. Lihat saudara, murid-murid berkata, Yesus kita binasa. Padahal Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus ngapain saudara? Lagi tidur. Makanya Bapak Ibu jangan izinkan Yesus tidur dalam hidup kita. Karena udah nyaman semua, akhirnya doanya gak sungguh-sungguh. Dulu bangun pagi, baca firman, sekarang udah makin kaya, diberkati, lu gak nyinggung, gak nyinggung, mendabrak. Halo? Dulu susah, datang sama Tuhan. Nyanyi, air mata mengalir. Aduh, sedih banget. Udah semakin sukses, makin berhasil, udah gak ada lagi nangis. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita akhirnya jadi tidak percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi sekali. Apa sih Bapak Ibu yang Yesus gak bisa buat dalam hidup ini? Ada? Gak ada. Hanya masalahnya kita percaya gak Bapak Ibu? Dua kunci pagi ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami mujizat padang gurun. Mujizat di tengah pandemi ini. Nah, mari kita mau cek hati kita. Apa yang hari-hari ini Tuhan sedang perintahkan? Jangan-jangan kita masih negosiasi sama Tuhan. Contoh. Seorang pengusaha hebat bangkrut. Tengah-tengah bangkrutnya. Dia punya mobil satu. Dia bilang, kasih itu mobil untuk Pendeta Bambang. Pada waktu kaya. Pada waktu dia bangkrut. Orang miliaran. Banknya. Ini gak gampang, saudara. Memang inilah fakta kalau kita iringi Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Halo? Mikir kan? Loading kan? Ada sinyal kan? Dia belajar taat, saudara. Dia telepon saya. Kasih lu pendeta mobil. Saya tahu dia lagi bangkrut, lagi keret, ditipu orang. Sudah tahu, ketika dia kasih mobil, dia bilang, gue gak pernah rugi. Gak pernah nyesal kasih lu mobil. Apa Tuhan ganti tangan buat Tuhan. Sama Tuhan tuh jangan pakai kalkulasi. Hitungan, kalkulator, atau pakai sipua. Enggak akan masuk. 5 tambah 2 sama dengan 7 bagi 5.012. Dari mana matematikanya? Apa yang hari ini Tuhan sedang bicara dalam hatimu? Jangan keraskan hatimu. Lakukan. Kau akan melihat Bapa semakin dimuliakan dalam hidup kita. Kedua, mana hati kita hari-hari ini semakin percaya. Jangan kadang-kala kita percaya karena kita melihat. Salah, saudara. Kita percaya karena kita nggak melihat. Masa pandemi ini, mujizat yang kami alami tiap hari itu dahsyat, selalu baru. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Ayo Bapak Ibu alami. Oke. Dari mana kita punya iman? Ayo diklik. Roma 10. Ayat 17. Jadi iman timbul karena apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ingat saudara, iman timbul karena mendengar. Saya nggak pernah bosan ingatkan Bapak Ibu kalau baca firman jangan lupa harus bersuara. Boleh nggak pakai itu handphone yang ada suara? Boleh, tapi kita harus baca. Kalau hanya dengar dari handphone atau iPad yang bersuara berarti saudara tidak baca. Namanya baca, kita masih baca. Itu menolong kita supaya kita tetap konsentrasi dan fokus. Ketika kita baca, kita dengar, iman kita akan semakin kuat dan kokoh. Karena saudara, hidupmu pasti nggak jadi khawatir, nggak jadi takut, nggak jadi bingung. Apapun yang terjadi. Kembali ulangnya saudara. 2021 jadwal kosong saya tenang. Hijat Tuhan tiap hari selalu baru. Dengan cara siapa? Caranya Tuhan.
ajaibnya Tuhan. Amin. Bukan dengan cara kita. Oke, klik lagi. Taat dan percaya seperti dua sisi mata uang. Uang punya nilai dan harga ketika punya dua sisi. Ada sisi kiri, ada sisi kanan. Amin. Biarpun nilainya $100 atau $1.000. Kalau hanya satu sisi, maka tidak punya nilai, tidak punya harga. Itu kita bernilai, berharga. Karena kita belajar menjadi orang yang taat dan percaya. Kesimpulan. Oke, pemusik boleh ke depan. Musik itu singgah ke depan. Taat karena percaya. Percaya karena firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini. Kalau kita masih banyak berontak sama Tuhan, kita masih nggak melakukan seperti yang Tuhan mau. Kadang-kadang memang apa yang Tuhan perintahkan itu nggak masuk akal, nggak masuk pikiran kita. Memang, karena pikiran kita manusia itu terbatas. Tuhan itu nggak terbatas. Menikmati hidup setiap hari bersama Yesus Kristus Tuhan. Ayo Bapak Ibu, nikmati jalani tahun 2021 bersama Yesus setiap hari. Mari kita didera sama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Yuk, mari berdiri semua umat Tuhan. Ini oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena menyanyi dengan iman. Oleh